Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru RA peserta aksi 2020 dari Kemenag. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang simulasi aksi yang nanti bisa dijadikan panduan. Pertama kita masuk dulu ke e-learning.kemenag.go.id/aksi 2020. Kemudian masukkan password yang sudah di-generate oleh panitia sesuai dengan ini Bapak Ibu, sesuai dengan akun yang diberikan oleh panitia di link yang sudah dibagikan. Oke, kita masukkan username, password, kemudian klik masuk. Mohon maaf ada kesalahan. Oke. Masuk. Yang sudah berhasil. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada petunjuk Bapak Ibu. Dalam asesmen kompetensi siswa 2020 ada 2 literasi yang harus Anda kerjakan. Silakan kerjakan terlebih dahulu literasi pertama. Setelah literasi pertama selesai dikerjakan, Anda akan dialihkan untuk mengerjakan literasi kedua. Mohon untuk mengisi semua pertanyaan dengan bersungguh-sungguh. Nah, pada hari ini kita akan mencoba simulasi untuk mengerjakan simulasi untuk guru yang kita laksanakan pada hari Senin 26 Oktober 2020. Akun ini kita kemudian nanti ada di sini mulai ujian literasi. Ini biasakan membaca petunjuk Bapak Ibu ya. Silakan baca petunjuk, klik mulai ujian literasi. Nah, di sini Bapak Ibu akan dihadapkan pertama literasi membaca. Nanti itu tergantung karena soal ini nanti modelnya adalah model CAT. Ya, jadi setiap soal tergantung dari kemampuan dari si anak tersebut. Jadi berbeda-beda ya Bapak Ibu. Dita mengunggah sebuah gambar di akun media sosial miliknya. Gambar tersebut adalah sebuah dinding bangunan di dekat rumahnya yang dipenuhi oleh grafiti berupa coretan pada dinding bangunan yang dilakukan tanpa izin pemilik bangunan. Pada media sosial, Agus dan Nisa mengomentari unggahan itu. Ingat, ini adalah literasi membaca ya. Kata Agus, sebel banget sama orang-orang yang ngaku seniman tapi sebenarnya cuma coret-coret di dinding rumah orang. Keluarga aku udah 4 kali ngecat ulang pagar tembok rumah kami karena selalu dikotorin sama grafiti seperti ini. Kemudian Nisa mengatakan, menurut aku grafiti ini sama seperti iklan tentang kemampuan seniman pembuatnya, sama seperti poster barang komersial yang terkadang ditempel di dinding dengan tanpa izin. Kemudian Agus komentar lagi, tapi nggak ada kan seniman profesional yang menggunakan grafiti sebagai cara mempertontonkan lukisannya. Kalau mereka memang mau menjadi seniman, kenapa nggak menggunakan cara yang tidak merugikan orang lain? Melukis di kanvas misalnya, atau menggalang dana untuk melakukan pameran, atau setidaknya izin kepada pemilik bangunan dan menggambar sesuatu yang bisa dinikmati oleh lebih banyak orang dan bukan sekedar coret-coret seperti ini. Kata Nisa, jangan salah, banyak loh seniman yang mengawali karirnya melalui grafiti. Tapi aku setuju, seharusnya mereka minta izin terlebih dahulu. Nah, tujuan dari komentar mereka adalah A. Menjelaskan apa itu grafiti, B. Memberikan pendapat tentang grafiti, C. Memberikan contoh keberadaan grafiti, D. Menjelaskan akibat keberadaan grafiti ya. Nah, kita misalnya mengklik jawaban B ya. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada lagi pertanyaan yang kedua ya. Ini kita ada satu pertanyaan, kalau sudah dijawab dia akan berwarna hijau ini, kemudian kalau belum dijawab maka akan berwarna putih. Nah, mengapa Dita menyebutkan contoh poster barang komersial? Sini anak diharuskan membaca kembali ya.
Misalkan mengapa Dita menyebutkan contoh poster barang komersial. Nah, nanti mohon dicek lagi, di sini tidak ada Dita, mungkin maksudnya Nisa ya. Di sini kan Nisa. Menurut aku grafiti ini sama seperti iklan tentang kemampuan seniman pembuatnya, sama seperti poster barang komersial yang terkadang ditempel di dinding tanpa izin. Itu kata Nisa maksudnya ya. Oke. Mengapa Dita menyebutkan contoh poster barang komersial? Sama seperti barang komersial yang terkadang ditempel. Dita bisa mencontohkan poster barang karena beranggapan tujuan dari pembuatan grafiti. Jadi di sini tidak ada jawaban benar salah, tapi merupakan kemampuan literasi dari si Nisa ini, dari si pembaca soal ya. Jadi bukan benar salah, tapi ini menunjukkan kemampuan literasi dari membaca soal tersebut. Oke, kita lanjutkan misalnya. Ada lagi. Pada media sosial Agus dan Nisa mengomentari unggahan seperti ini. Masih seperti ini ya. Nah, namun pertanyaannya adalah Dita ingin berkomentar tentang pendapat Nisa dan Agus. Seperti yang tertulis pada tabel. Siapakah yang dikomentari oleh Dita? Pamanku seorang pelukis, dia nggak pernah melukis di apalagi di tembok pagar. Ini si siapa misalnya? Oh, Agus misalnya. Kita klik Agus, anak itu mau klik Agus. Dinding rumahku pernah sih ditempelin iklan kampanye, tapi kami nggak pernah tahu siapa dan kapan ditempelin. Ini kira-kira pendapat siapa nih ketika si Dita membaca ini ya. Di rumahku misalnya, oh ini pendapat Agus, tapi juga pendapat Nisa. Padahal kalau izin dulu kan kita bisa kasih apresiasi agar mereka lebih semangat berkarya. Nah ini kan misalnya itu seharusnya mereka minta izin terlebih dahulu ya. Ini mungkin pendapat Nisa gitu kan. Oke, klik selesai. Apakah Anda yakin menyelesaikan ujian ini? Ya, akhiri ujian ini. Ini untuk literasi membaca. Nah, setelah itu akan diarahkan ke literasi kedua. Apa itu literasi kedua? Tinggal klik lagi, mulai ujian literasi kedua. Nah, di sini ada 4 soal yang disiapkan ya, Bapak Ibu. Ini harus dibaca betul-betul karena literasi ini literasi numerasi. Ya. Literasi numerasi. Oke. Diska lepas adalah piranti elektronik yang digunakan untuk menyimpan komputer ya. Agus memiliki sebuah diska lepas yang berisi musik dan foto. Kapasitas diska lepas itu adalah 1 GB atau 1000 MB. Grafik berikut menunjukkan status penyimpanan diska lepas miliknya. Nah, yang warna hijau muda musik 650 MB. Kemudian yang agak tua foto 198 MB. Kemudian memori kosong hijau tua, lebih tua dari yang lain. Di sini 152 MB. Mungkin nanti warnanya bisa lebih tegas ya untuk membuat soal. Agus ingin memindahkan data album foto sebesar 198 MB. Memindahkan data album foto keluarga sebesar 360 MB ke dalam diska lepasnya. Jadi punya media lain. Tapi memori kosong terbatas dan tidak cukup, yaitu hanya 152 MB. Agus tidak ingin menghapus data foto dan yang dihapus adalah data 2 album musiknya agar bisa memuat album foto keluarga. Berikut adalah data album musik yang ada di dalam diska lepas milik Agus. Nah ini harus dibaca karena ini literasi untuk numerasi. Ada album 1 100 mega, album 2 75 mega, album 3 80 mega, album 4 55, album 60, berikut sampai album 8 128 mega.
Data yang dihapus paling banyak hanya 2 album saja. Manakah album yang harus dihapus oleh Agus agar dapat menampung data album foto tersebut? Tadi berapa? Dia membutuhkan 360. Berarti kita kurangi dulu 152 berarti di sini. Berarti ada sekitar 208 yang diperlukan. Nah, kalau 208 di mana yang kira-kira cocok? Nah, berarti di siswa ini memasukkan jawaban misalnya album 1 dan album 2. Ini literasi di sini harus disampaikan Bapak Ibu. Ya. Di sini dia memerlukan 360 mega tapi yang kosong 152. Nah, dia nggak mau hapus album foto tapi maunya hapus yang bisa dilakukan adalah menghapus data musik. Kita lihat kalau misalnya dia kan butuh di sini ada 152 berarti butuh 202 megabit. Kalau 202 megabit biar efektif bisa saja 125 dengan 80. Nah, berarti album 3 dengan album 8. 3 dan album 8 itu lebih efektif ya. Tapi bisa juga album 8 dengan album 1, yaitu nanti tergantung pemahaman literasi dari si siswa tersebut. Oke, kalau sudah kita klik selanjutnya. Nah, setelah itu ada soal berikutnya. Nah, setelah beberapa minggu terakhir Agus mengganti beberapa data foto dan musiknya. Status penyimpanan disk lepasnya kali ini adalah sebagai berikut. Musik 550 mega, foto 338 mega, memori kosong 112 mega ya. Jadi sekarang pertanyaannya, Iwan kakak Agus membelinya sebuah disk lepas baru yang memiliki kapasitas penyimpanan 2 GB yaitu 2000 mega. Agus memindahkan seluruh isi disk lepas lamanya ke dalam disk lepas baru ini. Grafik manakah yang menggambarkan status penyimpanan disk lepas baru milik Agus saat ini? Nah, di sini harus mampu literasi siswa ini. Apakah semua masuk atau yang dipakai saja? Di sini ada 550, 338, 112. Maka yang digunakan adalah 888. Kita lihat adakah 88. Nah, karena tidak ada warnanya, kita lihat musik 55 mega, musik itu warna hijau. Oke. Kemudian foto itu hijaunya agak tua. Berarti yang harus lebih besar mana? Adalah memori yang kosong. Kenapa? Yang terpakai adalah 888 MB. Berarti yang kosong, memori kosong itu 1 GB lebih. Warna yang ini. Nah, di sini kita lihat. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. 1000 kira-kira di mana? Mungkin di sini atau di sini atau di sini. 1080 1000 giga. Nah, berarti kita pilih A. Misal, betul salahnya nanti tergantung korektor. Selanjutnya, Lisa suka mendengarkan musik menggunakan telepon genggamnya, namun tidak memiliki pengarah suara. Agar dapat mendengarkan musik dengan santai, Lisa berniat membeli sebuah MP3 player yang bisa memainkan musik, sekaligus memiliki pengarah suara. Pembelian memilih secara daring melalui sebuah toko online melalui mesin pencari. Diketahui beberapa perangkat ditawarkan sebagai berikut, yaitu MP3 player 250.000 ya, kemudian MP3 player yang bagus, yang ini awet, bagus, oke, ini baru ya. Jika Lisanya memiliki uang sebesar 130.000, pilihlah barang yang mungkin terbeli dengan uang sebanyak itu. Pilih semua jawaban yang benar. Hanya memiliki 130.000. Apakah yang baru, yang oke? Wah, ini kayaknya kurang ya. Pilihannya terlalu mudah kalau saya baca. Itu kita memilih yang
baru. Oke, selanjutnya masih 2 soal. Ingat di sini ya Bapak Ibu harus terekam. Lisa suka mendengar musik menggunakan telepon genggamnya namun tidak memiliki pengeras suara. Agar dapat mendengar musik dengan santai, Lisa berniat membeli sebuah MP3 player yang bisa memainkan musik sekaligus memiliki pengeras suara. Pembelian membeli secara daring melalui sebuah toko online melalui mesin percari kita beberapa perangkat ditawarkan. Ini ada awet, bagus, oke, baru. Bisa mencoba menghitung jumlah diskon barang yang ditawarkan. Oh, ini diskon ya, cuma tampilannya memang terlalu kecil, mungkin bahan evaluasi juga. Barang diskon yang lebih dari 50, memiliki diskon lebih dari 25.000. Kita coba zoom. Nah, ini ya. Ini diskon 50%, maka 125. Kemudian diskon 40%, 80.000 di 120. Ini diskon, besarkan lagi, $175. Oh, ada di sini ya. Sekian. Oke. Bisa mencoba menghitung jumlah diskon dari barang yang ditawarkan. Barang mana yang memiliki diskon lebih dari 25.000, yang lebih dari 25.000. Kalau ini 50% diskonnya, ini 40%, maka ini 80.000. Maka ini diskon 50%, masuk 175, diskonnya tidak terlihat nih ya persentasenya. Ya, paling nggak ini pilihan 1 dan 2 ya. Lebih besar, lebih dari 50.000, maka awet dan bagus. Awet dan bagus. Jadi kadang kita dalam literasi numerasi ini melihat angkanya saja. Di sini ya, ini oke, ini baru. Oke. Klik selesai. Ya, akhiri ujian ini. Anda sudah menyelesaikan ujian literasi pertama, ujian literasi kedua sudah selesai. Nah, kalau sudah, nanti siswa diarahkan untuk melakukan logout ya. Aduh, hujan. Oke, itu dulu Bapak Ibu karena hujan. Saya coba stop dulu, mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.